Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap bersukacita, tetap semangat, dan siap untuk mengikuti ibadah kita pagi ini. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu begitu sempurna dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap kondisi dan keadaan kami, apapun yang sedang kami alami saat ini. Tuhan, kiranya hari ini Engkau boleh dapati kami layak Tuhan. Kiranya kami boleh berkenan untuk datang hadir ke depan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi para pelaku firman-Mu yang setia. Bapa, kiranya Engkau berkati para pelayan-Mu yang telah begitu setia menyiapkan ibadah online bagi kami Jemaat GBI Kedoya. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan baik, Dia setia bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan.
dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi membawa penyembahan kami, membawa hidup kami kepadamu, Yesus. Biarlah Tuhan lawat setiap hati kami. Tuhan jamah setiap hati kami yang merindukan Engkau, Yesus. Sebab hanya kepadamu kami datang berlari, Tuhan. Kami datang menghampirimu, Yesus. Tempat perlindungan kami, tempat pengharapan kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan pada hari ini Tuhan, biar kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Engkau sirami terus kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau terus memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Jemaat yang Bertumbuh. Kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47 yang berbunyi demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, kita melihat bahwa jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Walaupun mereka pada waktu itu belum punya gedung gereja, bahkan kemudian mereka mengalami penganiayaan. Tetapi mereka bertumbuh baik secara kuantitas, jumlah mereka tiap hari makin bertambah. Dan yang kedua juga bertumbuh secara kualitas. Ada kasih dan kesehatian di antara mereka. Mereka adalah umat yang gembira penuh dengan sukacita. Dan kita tahu sukacita adalah buah Roh Kudus. Mereka adalah jemaat yang tulus, punya integritas, suka memuji Tuhan, bukan mengagungkan diri atau sombong. Dan mereka disukai semua orang. Ini bicara tentang karakter yang baik. Sehingga banyak orang akhirnya juga percaya kepada Kristus. Nah, kita juga di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun masih banyak kita harus beribadah di rumah masing-masing, iman kita tidak boleh goyah, kita harus makin bertumbuh. Di rumah kita juga harus mengadakan mesbah keluarga, di mana suami, istri, orang tua, dan anak bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan. Saudara sekalian, kita bukan hanya menjadi jemaat yang tertanam, tetapi harus bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam segala musim kehidupan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara melihat apa ciri dari pribadi yang imannya tumbuh, yang akhirnya menyebabkan gereja pun akan mengalami pertumbuhan. Kita akan mengeksposisi Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, seluruh ayat. Dan kita akan belajar apa yang merupakan ciri jemaat yang bertumbuh secara rohani. Atau apa cirinya sebuah gereja itu mengalami pertumbuhan. Ada 3M yang saya mau bagikan. Yang pertama, jemaat atau gereja yang bertumbuh adalah jemaat atau gereja yang mengatasi konflik dengan kasih. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1-4 dikatakan demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, bla bla bla. Nah, ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara sekalian, gereja adalah persekutuan umat percaya yang seharusnya ditandai oleh kasih. Tetapi kita tidak bisa pungkiri kadang-kadang ada konflik yang terjadi oleh sebab adanya perbedaan pendapat. Nah, ini juga kita baca dalam ayat 2 dan 3 tadi. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang Yahudi dari golongan bersunat yang sudah jadi Kristen berselisih pendapat dengan Petrus. Dan mereka berkata, engkau masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Saudara, kadang-kadang bukan hanya di dalam gereja, di keluarga pun terjadi keributan karena salah paham. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya.
Saya ingat satu kali ada seorang istri yang berulang tahun dan suami berpikir, wah hari ini saya mesti kasih hadiah apa ya? Lalu dia pikir-pikir, oh kalau makan bersama dengan keluarga, istri suka makan kepala ikan. Jadi dia pikir, wah udah saya belikan sup kepala ikan saja kalau saya pulang dari kantor. Jadi dia beli 5 kepala ikan, saudara sekalian. Ya supaya istrinya bisa menikmati makanan itu. Jadi waktu dia pulang dari kantor, dia bilang happy birthday. Dia siapkan semua makanan dan ketika dibuka, dia bilang, istriku selamat ulang tahun, ini makanan kesukaanmu, silahkan nikmati sendirian. Istri kaget karena lihat ada 5 kepala ikan di sana. Dia nangis, saudara. Kamu keterlaluan, masa kamu gak ngerti saya? Loh, suami bingung. Loh ini kan makanan kesukaan kamu, kenapa kamu gak mau? Istrinya bilang, saya itu nggak doyan kepala ikan tahu. Saya doyan daging ikan. Tapi karena tiap kali kita makan, kamu makan dagingnya, anak-anak makan dagingnya, aku ngalah. Masa sekarang aku ulang tahun kamu juga kasih kepala ikan? Wah saudara sekalian, rupanya kesalahpahaman terjadi. Nah, Tuhan sebetulnya ingin kita sehati, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Karena di mana ada kesatuan, di sana berkat Tuhan akan mengalir. Jika demikian, bagaimana kita mengatasi perpecahan karena perbedaan? Solusinya adalah kita harus memberi klarifikasi dengan kasih. Itu yang dilakukan oleh Paulus ketika orang-orang Yahudi mulai menyalahkan dia. Karena dia makan dengan orang-orang yang tak bersunat. Dikatakan ayat 4, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Jadi mesti ada penjelasan supaya clear. Dan penjelasannya itu dicatat di ayat 5 sampai 17. Saudara bisa baca tapi saya akan jelaskan ringkasnya begini. Satu kali Petrus ada di kota Yope, dia berdoa dan mendapatkan vision, penglihatan dari Tuhan. Ada kain lebar turun dari langit dan dia melihat ada banyak binatang-binatang haram di sana. Lalu dia mendengar suara dari sorga, sembelihlah dan makan. Nah Petrus tidak mau karena dia tahu bagi orang Yahudi itu adalah makanan yang haram. Tetapi ayat 9 dari kisah 11 berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai 3 kali dia mendengar suara semacam itu. Nah masih bingung, tiba-tiba dia melihat ada 3 orang dari Kaisaria yang disuruh oleh Cornelius datang ke rumah tempat Petrus nginap dan menjemput dia untuk pergi ke rumah Cornelius. Akhirnya berangkatlah Petrus dan setibanya di rumah Cornelius, si Cornelius ini cerita bahwa dia didatangi malaikat dengan pesan ini. Itu dicatat dalam kisah 11 ayat 14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Karena itulah Petrus kemudian tahu, oh itu sebabnya saya diundang ke sini. Maka berkhotbahlah dia menyampaikan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus yang akan membawa orang pada keselamatan. Dan pada saat Petrus berkhotbah belum selesai, itu Roh Kudus turun. Cornelius dan keluarganya penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Sampai akhirnya Petrus bilang, waduh, ini orang sudah penuh Roh Kudus semuanya. Apa halangannya kalau saya membaptis dengan air? Dia udah dibaptis Roh Kudus dulu sama Tuhan. Maka kemudian dibaptislah Cornelius dan keluarganya itu dalam baptisan air oleh Petrus. Nah saudara sekalian, ketika Petrus menjelaskan hal itu, clear, ada klarifikasi. Hasilnya ayat 18 tadi. Ya, klarifikasi yang baik melenyapkan kesalahpahaman orang-orang Yahudi yang mendengarnya menjadi tenang lalu mereka memuliakan Allah. Nah, begitu juga kalau ada kesalahpahaman yang terjadi, jangan marah, emosi, wah, ngancem ini itu. Ayo duduk bersama, bicarakan dengan baik. Karena itulah ciri orang yang bertumbuh dewasa. Tidak mengedepankan emosi tetapi berpikir dengan jernih, menenteramkan hati dan mau mendengarkan pandangan orang lain. Di kemudian hari, Petrus juga mencatat dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 15,
Dia bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, jadi kalau ada kesalahpahaman, jelaskan dengan lemah lembut, dengan tulus, dengan perilaku yang baik, sehingga akhirnya masalah bisa diatasi. Ya, perlu klarifikasi. Saya ingat satu kisah, ada seorang suami yang sudah tidur, tiba-tiba dia dengar suara handphone istrinya berbunyi, tidit, tidit, begitu. Dia lihat ini udah malam, siapa yang meng-SMS atau mengirim pesan chat kepada istri saya. Dia penasaran, dia lihat saudara, HP istrinya ada tulisan beautiful. Wah, ngamuk dia, kurang ajar, ada orang yang goda istri saya. Langsung dia bangunkan istrinya, bangun, bangun. Ini siapa ini yang berani-berani tulis beautiful kepada kamu? Istrinya juga bingung, dia udah tidur saudara. Lalu dia lihat, lalu dia ngomong gini sama suaminya, kamu itu jangan nuduh sembarangan. Ini bukan beautiful, baterai full. Tahu nggak? Saya ini punya aplikasi. Kalau baterai lagi di charge itu full supaya nggak kelamaan, takutnya rusak, maka bunyi dia. Oh, sorry ya. Iya, sorry. Awas ya, jangan suka nuduh-nuduh katanya. Tapi akhirnya karena klarifikasi ini kesalahpahaman hilang. Saya percaya kita juga harus menjadi umat yang bertumbuh dewasa dengan bisa mengatasi perbedaan kesalahpahaman dengan kasih. Sekarang ciri kedua. Apa yang menjadi ciri dari jemaat yang bertumbuh rohaninya makin dewasa atau gereja yang juga makin bertumbuh di dalam Tuhan? Yang kedua adalah menghasilkan buah Injil. Ini saya baca dalam Kisah Rasul 11 tadi ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Kristus tersebar kemana-mana. Karena apa? Mengalami penganiayaan. Tapi yang hebatnya, sementara mereka tersebar dan dianiaya, mereka tetap memberitakan Injil. Nah inilah ciri daripada orang Kristen sejati atau gereja yang sejati. Yaitu mereka tidak fokus pada masalah, tapi mereka fokus pada misi. Saya percaya misi adalah tugas gereja. Misi adalah tugas orang percaya yang sesungguhnya. Kita harus menjadi gereja yang memiliki misi yang jelas. Church with a mission. Dan misi kita adalah menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus agar mereka diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau bilang gereja yang tidak memberitakan Injil dan hanya ngurusin masalah internal saja, ujung-ujungnya akan konflik, ujung-ujungnya akan ribut. Tapi kalau gereja itu pikirannya menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, akibatnya gereja akan maju, akan sehati, akan kompak. Yesus pernah berkata, gembala yang baik meninggalkan 99 domba di dalam kandang dan mencari satu domba yang terhilang di luar. Tapi kondisi zaman sekarang lebih parah daripada waktu Yesus mengungkapkannya. Karena yang di dalam kandang sekarang bukan 99 domba, cuma satu domba. Yang 99 itu terhilang di luar. Sehingga kita harus menjangkau yang belum percaya itu untuk datang kepada Tuhan. Nah saudara, di sini kita harus memiliki persamaan persepsi antara hamba Tuhan dan jemaat. Mesti sepakat. Karena saya pernah membaca ada sebuah survei. Yang pertanyaannya begini, gereja ada untuk apa? 90% pendeta menjawab gereja ada untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi ternyata menjawab pertanyaan yang sama, untuk apa gereja ada? 90% jemaat menjawab
Gereja ada untuk memenuhi kebutuhan jemaat, memenuhi kebutuhan kami. Nah, ini kan repot, saudara. Gereja itu ada untuk apa? Demi diri saya atau supaya demi misi Allah terlaksana. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang hanya menuntut haknya tapi tidak mau melakukan kewajibannya. Bukankah Yesus sebelum naik ke sorga dia telah memberikan perintah atau amanat agung? Dalam Matius 28 ayat 19 dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ini adalah perintah Tuhan untuk kita memuridkan bangsa-bangsa. Yang pertama tentu harus memperdengarkan berita Injil agar mereka bertobat dan kemudian mereka dibimbing menjadi murid Kristus yang dewasa. Dan saya mau katakan Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Injil itu tidak eksklusif dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga orang non-Yahudi, orang Yunani dan bangsa yang lain harus mendengar kabar Injil. Karena misi harus diberitakan menjadi kesaksian kepada segala bangsa. Nah, bersyukur di ayat 20 dan 21, orang percaya memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya kepada orang Yahudi tapi juga kepada orang Yunani. Dan bersyukurnya banyak orang-orang Yunani juga akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ini ciri jemaat yang bertumbuh, gereja yang bertumbuh, memberitakan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Gereja yang melakukan misi. Saya percaya gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Tapi kalau kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, itulah cirinya kita mengalami pertumbuhan secara spiritual. Saudara, ayo beritakan Injil, kabar baik. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka share kabar-kabar hoax. Tapi mari kita beritakan tentang Yesus. Nah, saya juga memperhatikan di dalam perikop ini bahwa pemberita Injil yang berkualitas akan menyebabkan tuaian lebih baik dan lebih banyak. Nah, saya baca di dalam ayat 22 dan 23. Jemaat di Yerusalem, jemaat awal itu mengutus seorang yang bernama Barnabas ke Antiokhia. Sehingga dengan kehadiran Barnabas, berita Injil makin berkembang karena pemberitanya punya sifat yang berkualitas. Punya karakter Kristus. Karena di ayat 24 dikatakan Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sehingga banyak orang dimenangkan. Nah, Tuhan juga ingin agar kita bukan hanya memberi kesaksian, tetapi kita sendiri menjadi saksi. Sifat kita, karakter kita sesuai dengan apa yang kita wartakan. Saudara sekalian, jadi orang yang tumbuh rohaninya itu harus tekun membaca firman. Alkitab berkata iman itu timbul karena mendengarkan firman. Kalau kita baca firman, kita tahu target rohani yang kita harus kejar. Tetapi kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Karena tahu target saja kehendak Tuhan tanpa roket, tanpa power yaitu kuasa Roh Kudus, maka tidak mungkin kita bisa memenuhi firman itu. Tapi kalau Roh Kudus menguasai kita, kita bisa taat kepada firman. Akibatnya apa? Baik karakternya, seperti Barnabas. Karena dia juga tentu mencontoh karakter daripada Yesus. Dan orang yang punya iman, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang baik, karakter seperti Yesus, pasti Tuhan akan pakai untuk memenangkan jiwa. Saya ingat satu kali ada seorang ateis yang pernah bilang gini, saya nggak percaya bahwa Allah itu ada. Tapi seandainya Allah benar-benar ada, dan dia menjelma menjadi manusia seperti katanya orang Kristen, saya rasa dia adalah tetangga di sebelah rumah saya. Loh, kenapa dia bilang gitu? Karena tetangganya adalah seorang Kristen yang saleh, yang baik sekali, saudara. Sampai akhirnya ateis ini bertobat karena apa? Melihat kesalehan daripada tetangganya itu. Inilah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan hanya bersaksi, tapi menjadi saksi, sehingga banyak orang diselamatkan. Nah, menarik sekali dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 selanjutnya dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Jadi Barnabas ketika melayani di Antiokhia, banyak jiwa yang diselamatkan, kewalahan dia, perlu mitra kerja. Maka kemudian Barnabas pergi ke Tarsus, merekrut seorang murid yang dia bawa ke Antiokhia.
Yang akhirnya murid ini ternyata lebih populer, lebih terkenal, lebih hebat dipakai Tuhan daripada Barnabas itu sendiri. Saudara tahu siapa namanya? Paulus. Penting sekali untuk kita menemukan orang yang berpotensi. Yang mungkin potensinya selama ini terpendam. Mengajak dia dalam pelayanan. Bahkan mendorong dia melakukan rancangan Allah yang besar dalam hidupnya. Maka hasilnya akan sangat dahsyat. Saudara sekalian, ditemukannya Paulus dengan karunia yang hebat oleh Barnabas. Inilah sesuatu yang luar biasa yang harus kita contoh. Kalau saya teliti dalam Alkitab ya, Saulus atau kemudian namanya menjadi Paulus setelah bertobat di Damsyik. Menurut Galatia 1 ayat 17 dan 18, dia mengatakan setelah itu dia pergi ke Arab, mungkin untuk mencari wajah Tuhan di sana, berdoa, atau membaca kitab suci, lalu dia balik kembali ke Damsyik. 3 tahun kemudian baru dia pergi ke Yerusalem. Dia nginep 15 hari di rumah Rasul Petrus. Nah, dan Kisah Rasul 9 ayat 27 menyatakan bahwa dia bisa diterima oleh orang-orang Kristen, terutama para rasul-rasul, karena ada Barnabas yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul itu. Dan Paulus kemudian memberitakan Injil di Yerusalem, orang Yahudi mulai banyak yang bertobat, tapi beberapa malah ingin membunuh dia sehingga akhirnya dia pergi ke Tarsus. Kenapa Tarsus? Karena Tarsus itu adalah kota kelahirannya. Dan lama dia tinggal di Tarsus tanpa kabar berita. Galatia 2 ayat 2, di sana Paulus kemudian berkata, baru 14 tahun kemudian dia pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas untuk membawa sumbangan dari jemaat Antioquia bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami bencana kelaparan. Jadi Paulus itu ada di Tarsus, kota kelahirannya, tanpa kabar 13 tahun lebih atau hampir 14 tahun. Tiba-tiba Barnabas menjemput Paulus. Dan kemudian Tuhan memakai Paulus menjadi rasul yang menanam banyak sekali gereja dan menulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru. Kalau ada di antara Anda yang mungkin seperti Paulus, saudara sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tapi belasan tahun rasanya ya hidup kerohanianmu biasa, pelayananmu biasa, dan mungkin kau berpikir, mungkin Tuhan sudah selesai dengan saya. Tidak ada rencana besar lagi yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya. Saya mau katakan, tunggu dulu saudara. Paulus tinggal hampir 14 tahun di kota kelahirannya, di Tarsus, tanpa kabar apapun yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi kemudian ada seorang yang diutus, yaitu Barnabas. And the rest is history. Paulus menjadi rasul yang sangat terkenal dan mempengaruhi kekristenan sampai hari ini. Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup saudara. Tuhan mau memakai Anda untuk menjadi alat kemuliaannya. Biar engkau selalu siap sedia dan berkata, ini aku, utuslah aku. Dan saya juga mau katakan, jadilah orang seperti Barnabas yang bisa melihat potensi dalam diri seseorang yang masih terpendam dan mengajak dia masuk di dalam pelayanan. Saudara sekalian, kita perlu jadi orang seperti Barnabas yang memunculkan murid-murid rohani yang bahkan akhirnya lebih hebat dipakai Tuhan daripada kita. Tapi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh masuk di dalam rancangan Allah. Karena melahirkan mutiara-mutiara hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Nah, jemaat Antioquia kedatangan 2 orang hebat yaitu Barnabas dan Paulus. Sehingga di ayat 26 dicatat di Antioquia lah para murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus atau peniru teladan Kristus. Saudara, jadi ciri dari gereja yang bertumbuh adalah pertama mengatasi konflik dengan kasih, tapi yang kedua adalah melakukan pemberitaan Injil atau menghasilkan buah Injil dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri daripada umat yang dewasa, bertumbuh rohaninya atau bahkan gereja yang bertumbuh adalah melakukan pelayanan holistik. Itu saya baca dalam Kisah Rasul 11 ayat 27-30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar.
Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saya melihat di sini bahwa gereja itu maju dan bertumbuh ketika tidak mengizinkan perselisihan dan perpecahan terjadi. Tetapi sebaliknya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena di ayat 28 dicatat Nabi Agabus menyampaikan nubuat bahwa dunia akan ditimpa kelaparan. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka tidak menjadi ketakutan, tetapi mereka melakukan tindakan. Di ayat 29, murid-murid mengumpulkan sumbangan dan mengirimkan bantuan ke Yerusalem melalui Barnabas dan Paulus. Jadi mereka adalah orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun mereka juga mengalami kesulitan karena dikatakan bahwa kelaparan akan menimpa seluruh dunia. Tetapi mereka tetap percaya penyediaan Tuhan dan mereka mau menolong orang-orang yang susah, yaitu jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Dari sini saya melihat bahwa misi sejati itu sifatnya holistik. Menyangkut bukan hanya aspek rohaniah, khotbah misalnya, tapi juga menyangkut seluruh aspek dalam hidup kita. Melayani secara rohani tapi juga secara jasmani. Jemaat itu bertumbuh karena saling tolong-menolong. Bahkan di sini kita lihat orang non-Yahudi yang ada di Antioquia itu menolong orang-orang Yahudi yang ada di Yudea. Mereka menolong orang yang susah tanpa membedakan suku. Saudara, mereka hanya tahu bahwa pemberian kasih, perbuatan kasih yang nyata itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga harus memiliki sikap itu. Di tengah kesulitan, percayalah Tuhan akan memeliharakan kehidupan saudara. Dia Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Hidup ini harus jadi berkat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan sesuatu. Ketika pandemi mulai melanda Indonesia, saya sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Maka Tuhan menggerakkan saya untuk mendorong seluruh badan pekerja daerah yang ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam pelayanan masyarakat. Terlibat di dalam memberikan disinfektan kepada lingkungan, menyediakan alat pelindung diri, dan bantuan-bantuan kepada banyak rumah sakit. Jemaat juga saling memberikan sembako kepada orang yang membutuhkan, makan siang gratis, bahkan masyarakat luas tanpa memandang suku, agama, golongan, atau apapun. Kemudian kita melihat ada banyak hamba Tuhan yang di desa-desa gerejanya tutup, mereka tidak mendapatkan keuangan apapun. Lalu kemudian saya minta dicatat berapa banyak jumlahnya. Kira-kira 1.600 hamba Tuhan. Waduh, banyak sekali. Tapi kita melakukan fundraising, pengumpulan dana. Dan akhirnya kita bisa mensupport dan santuni mereka 1.600 hamba Tuhan setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Tuhan juga kemudian mendorong kita untuk membangunkan gereja-gereja di desa yang sudah sangat lapuk, sudah sangat jelek dalam proyek namanya Bethel Project. Kita juga menyediakan perahu-perahu motor untuk melayani orang yang ada di pesisir sungai atau di pesisir pantai. Kita juga melakukan apa yang namanya Bethel Sound and Music. Ada banyak gereja yang perlu dibangunkan suasana pujian penyembahan di tengah pandemi ini supaya mereka kuat di dalam iman dengan support alat-alat musik, sound system. Dan oleh anugerah Tuhan semasa pandemi ini GBI secara nasional bahkan di luar negeri bisa merintis 430 gereja baru dan 307 pos PI lebih di seluruh Indonesia dan luar negeri. Saudara, kita perlu sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Dengan apa? Melakukan pelayanan holistik. Sehingga di tengah kesulitan justru revival terjadi. Maukah engkau berkata, Tuhan pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Aku menjadi orang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Menjadi gereja yang makin maju di dalam Tuhan. Saya percaya, kalau ini menjadi kerinduan kita, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh
Karena kami bisa mengatasi konflik dengan kasih. Karena kami bisa menghasilkan buah Injil, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena kebaikan hatimu dan karena pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kami juga mau menjadi orang-orang Kristen yang melakukan pelayanan holistik. Pelayanan bukan hanya khotbah atau pelayanan rohani, tetapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka pun mengalami kasih Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah hadir aplikasi terbaru mobile apps GBI Battle. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan hamba-Nya. Untuk menanggapi firman tersebut, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah firman-Mu itu menguatkan jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkannya. Memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan, memberikan jawaban ya Tuhan atas kebutuhan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang isolasi mandiri Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menjagai mereka Tuhan, dan Tuhan mendampinginya sehingga mereka akan sembuh kembali seperti sedia kala ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk presiden kami dan para menterinya dan pemerintah daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan akan bangkit Tuhan menjadi bangsa yang maju ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang gereja kami, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Sur, dan segenap ya Tuhan pengurus gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan takut akan Tuhan dan memberikan kesehatan ya Bapa kepada seluruh pengurus gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan ya Bapa. Baik pertolongan di bidang finansial, kesehatan, kiranya Tuhan berikan jawaban keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga sungguh kita boleh mengisi kehidupan kita dan mewarnainya bersama dengan Kristus. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.